Sebuah temuan militer berskala besar menggembarkan aparat keamanan nasional setelah sebuah kapal induk berukuran raksasa ditemukan berada di tengah kawasan hutan Papua dalam kondisi terbengkalai. Temuan ini langsung memicu operasi penyelidikan terpadu oleh Tentara Nasional Indonesia karena lokasi, ukuran, dan jenis kapal tersebut tidak masuk dalam data lalu lintas laut, logistik militer nasional, maupun catatan latihan militer internasional di wilayah Indonesia. Informasi awal menyebutkan bahwa kapal induk tersebut bukan milik Indonesia dan diduga kuat merupakan kapal induk asing yang telah lama berada di lokasi tersebut tanpa pengawasan resmi. Keberadaan kapal perang laut dalam di area hutan pedalaman Papua menjadi anomali serius, mengingat kapal dengan ukuran dan spesifikasi tersebut secara teknis tidak mungkin masuk ke wilayah daratan tanpa proses pemindahan besar-besaran yang melibatkan teknologi berat dan dukungan logistik masif. Menindaklanjuti laporan intelijen lapangan, TNI segera menetapkan status temuan ini sebagai ancaman potensial terhadap keamanan nasional, bukan sekedar objek misterius. Satuan gabungan dari unsur darat, laut, dan intelijen dikerahkan untuk melakukan pengamanan perimeter, pemetaan area, serta identifikasi struktur kapal secara menyeluruh. Fokus utama penyelidikan diarahkan pada isi kapal, sistem persenjataan, serta kemungkinan adanya pihak non-negara yang berupaya memanfaatkan aset militer tersebut. Dalam proses penyelidikan awal, aparat menemukan indikasi kuat bahwa kapal induk tersebut masih menyimpan persenjataan aktif dan sistem militer berat meskipun sebagian struktur luarnya menunjukkan tanda-tanda tidak terawat. Hal ini langsung meningkatkan level ancaman karena senjata yang tersimpan di dalam kapal induk berpotensi digunakan oleh pihak yang tidak memiliki otoritas negara. Situasi semakin berkembang setelah TNI memperoleh informasi intelijen bahwa kelompok bersenjata KKD telah bergerak menuju lokasi kapal induk dengan tujuan menguasai persenjataan yang ada di dalamnya. Berdasarkan laporan lapangan, kelompok tersebut telah melakukan pengintaian dan mempersiapkan akses ke dalam badan kapal, menjadikan lokasi tersebut titik rawan konflik bersenjata. Merespons ancaman tersebut, TNI melancarkan operasi cepat dan terukur. Hasilnya, sebanyak 30 anggota KKB berhasil ditangkap sebelum mereka sempat menguasai atau memindahkan persenjataan dari dalam kapal induk asing tersebut. Penangkapan dilakukan di beberapa titik sekitar area kapal, termasuk jalur hutan yang diduga digunakan sebagai rute logistik dan pelarian. Pihak TNI menegaskan bahwa operasi ini bukan operasi tempur terbuka, melainkan langkah pengamanan strategis untuk mencegah eskalasi konflik dan kebocoran senjata berat ke kelompok bersenjata non-negara. Seluruh senjata yang ditemukan di dalam kapal saat ini berada di bawah penguasaan aparat dan dalam proses inventarisasi ketat. Hingga saat ini, asal-usul kapal induk tersebut masih menjadi fokus utama penyelidikan, termasuk bagaimana kapal itu bisa berada di tengah hutan Papua, sejak kapan berada di lokasi tersebut, dan pihak mana yang bertanggung jawab atas keberadaannya. TNI juga tengah mendalami kemungkinan adanya pelanggaran kedaulatan, operasi rahasia lintas negara, atau skenario penelantaran aset militer asing di wilayah Indonesia. Penyelidikan atas keberadaan kapal induk asing di tengah hutan Papua bermula dari laporan intelijen teknis dan citra udara yang menunjukkan adanya struktur logam raksasa tidak lazim di kawasan pedalaman yang secara geografis jauh dari jalur laut, sungai besar, maupun akses logistik berat. Anomali tersebut terdeteksi dalam pemantauan rutin wilayah rawan keamanan yang kemudian diperkuat oleh laporan lapangan dari unsur teritorial TNI. Setelah dilakukan verifikasi awal, struktur tersebut dipastikan bukan fasilitas industri, bukan bangunan tambang, dan bukan instalasi sipil. Analisis lanjutan mengkonfirmasi bahwa objek tersebut memiliki ciri khas kapal induk, termasuk dek datar berukuran besar, sistem hanggar tertutup, serta sisa-sisa infrastruktur militer laut. Temuan ini segera dilaporkan ke komando atas dan dikategorikan sebagai temuan strategis beresiko tinggi. TNI kemudian mengerahkan tim gabungan yang terdiri dari unsur intelijen, ZENI, pasukan pengamanan objek vital, dan satuan kewilayahan. Operasi ini dilakukan secara tertutup untuk menghindari kebocoran informasi, mengingat lokasi berada di wilayah yang rawan aktivitas kelompok bersenjata. Penetapan radius pengamanan dilakukan secara bertahap dimulai dari perimeter luar hingga titik inti di sekitar badan kapal. Hasil pemeriksaan awal di lokasi menunjukkan bahwa kapal tersebut tidak mengalami kerusakan akibat pertempuran, melainkan berada dalam kondisi ditinggalkan. Tidak ditemukan tanda-tanda evakuasi darurat besar-besaran, namun terlihat jelas bahwa kapal sudah tidak dioperasikan dalam waktu lama.
Meski demikian, sistem tertentu di dalam kapal masih utuh, termasuk ruang penyimpanan persenjataan dan kompartemen teknis. Pemeriksaan fisik lebih lanjut mengungkap bahwa kapal tersebut masih menyimpan persenjataan berat dan sistem militer laut, meskipun sebagian berada dalam status non-aktif atau terkunci. Temuan ini langsung meningkatkan status pengamanan karena keberadaan senjata berat di wilayah daratan Papua berpotensi menjadi sumber eskalasi konflik bersenjata jika jatuh ke pihak yang salah. Di saat yang bersamaan, intelijen TNI mendeteksi pergerakan mencurigakan dari kelompok bersenjata KKB di sekitar wilayah tersebut. Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa kelompok tersebut telah mengetahui keberadaan kapal induk dan berupaya mengakses dan menguasai persenjataan di dalamnya. Beberapa titik pengintaian dan jalur pendekatan yang digunakan KKB berhasil diidentifikasi oleh aparat. Menindaklanjuti ancaman tersebut, TNI segera melaksanakan operasi penindakan terbatas. Operasi ini difokuskan pada pengamanan kapal, pemutusan akses menuju persenjataan, dan penangkapan kelompok yang terlibat tanpa memicu kontak senjata terbuka yang beresiko meluas. Strategi ini dipilih untuk menjaga stabilitas wilayah dan mencegah korban sipil. Dalam operasi tersebut, sebanyak 30 anggota KKB berhasil diamankan di beberapa lokasi berbeda, sebagian ditangkap di sekitar perimeter kapal, sementara lainnya diamankan di jalur hutan yang diduga digunakan sebagai akses masuk dan jalur distribusi logistik. Seluruh tersangka langsung dibawa ke lokasi aman untuk pemeriksaan lanjutan. TNI menegaskan bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan indikasi kuat upaya penguasaan senjata, bukan sekedar berada di wilayah tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal ditemukan bukti pendukung berupa peralatan pembuka akses, peta lokasi kapal, serta komunikasi internal yang mengarah pada rencana pengambilan persenjataan. Hasil pemeriksaan lanjutan terhadap kapal induk asing yang ditemukan di pedalaman Papua mengungkap bahwa kapal tersebut masih menyimpan sistem persenjataan berat dan perangkat militer strategis meskipun telah lama ditinggalkan. Temuan ini memperkuat penilaian awal TNI bahwa objek tersebut bukan sekadar bangkai kapal, melainkan aset militer aktif yang berpotensi menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan nasional. Tim teknis gabungan TNI melakukan penyisiran menyeluruh terhadap seluruh kompartemen kapal, termasuk dek utama, ruang hanggar, gudang senjata, ruang kendali tempur, serta sistem bawah dek. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap dengan prosedur keamanan tinggi karena beberapa sistem persenjataan masih berada dalam kondisi siap operasional atau semi-aktif. Dari hasil inventarisasi awal, ditemukan bahwa kapal induk tersebut dilengkapi dengan peluncur rudal laut ke udara, sistem pertahanan jarak dekat, gudang amunisi kaliber besar, serta sistem radar dan sensor maritim. Beberapa unit senjata ditemukan dalam kondisi terkunci secara elektronik, sementara sebagian lainnya menunjukkan tanda-tanda telah dinonaktifkan secara parsial, namun masih dapat diaktifkan kembali dengan prosedur teknis tertentu. Selain persenjataan utama, TNI juga menemukan peralatan pendukung tempur, termasuk sistem komunikasi terenkripsi, perangkat navigasi militer, serta komponen pengendalian tempur berbasis jaringan. Keberadaan sistem ini mengindikasikan bahwa kapal tersebut pernah beroperasi sebagai bagian dari kekuatan tempur laut modern, bukan kapal eksperimental atau unit logistik semata. Pada area hanggar, tim menemukan struktur penyimpanan yang dirancang untuk pesawat tempur berbasis kapal induk atau wahana udara militer, meskipun tidak ditemukan unit pesawat di lokasi. Namun keberadaan rel peluncur, sistem penahan, dan peralatan pemeliharaan udara menunjukkan bahwa kapal ini secara fungsional siap mendukung operasi udara tempur. TNI menilai bahwa jika persenjataan di dalam kapal induk ini berhasil dikuasai oleh kelompok bersenjata non-negara, maka resiko eskalasi konflik akan meningkat drastis, baik di Papua maupun secara nasional. Senjata-senjata tersebut memiliki daya hancur dan jangkauan yang jauh melampaui persenjataan yang selama ini digunakan oleh kelompok bersenjata lokal. Sejalan dengan itu, aparat memastikan bahwa upaya KKB untuk menguasai senjata bukan sekadar spekulasi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kelompok tersebut telah mengidentifikasi lokasi gudang senjata dan berusaha membuka akses menuju ruang persenjataan utama. Beberapa alat bantu mekanik dan perlengkapan teknis yang disita menunjukkan adanya persiapan sistematis, bukan tindakan spontan.
Menanggapi situasi tersebut, TNI langsung meningkatkan status pengamanan kapal induk ke level tertinggi. Seluruh sistem senjata diamankan, dinonaktifkan, dan dipisahkan secara bertahap dari kapal. Proses ini melibatkan tenaga ahli persenjataan, zeni militer, serta tim penjinak sistem beresiko tinggi untuk memastikan tidak ada perangkat yang dapat diaktifkan secara ilegal. Selain itu, TNI juga melakukan isolasi total terhadap sistem digital kapal, termasuk pemutusan daya, pengamanan server internal, dan penguncian akses perangkat lunak. Langkah ini diambil untuk mencegah kemungkinan aktivasi jarak jauh, sabotase, atau pencurian data militer strategis. Penemuan kapal induk asing beserta persenjataan berat di pedalaman Papua langsung berdampak pada peningkatan status kewaspadaan keamanan nasional. Pemerintah pusat bersama TNI menilai kasus ini bukan insiden terisolasi, melainkan ancaman strategis yang berpotensi memengaruhi stabilitas wilayah, kedaulatan negara, dan keamanan regional jika tidak ditangani secara menyeluruh dan terkoordinasi. Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI segera menggelar rapat terbatas lintas lembaga untuk membahas langkah lanjutan, termasuk pengamanan lanjutan lokasi, pengelolaan temuan persenjataan, serta implikasi diplomatik internasional. Fokus utama diarahkan pada pencegahan eskalasi konflik bersenjata di Papua, terutama setelah terungkap adanya upaya kelompok KKB untuk menguasai senjata berat dari kapal induk tersebut. Sebagai langkah awal, TNI meningkatkan pengamanan wilayah Papua, khususnya di area sekitar lokasi penemuan. Penambahan personil, peningkatan patroli darat dan udara, serta pengawasan jalur-jalur potensial pergerakan kelompok bersenjata dilakukan secara intensif. Langkah ini bertujuan untuk memastikan tidak ada sisa jaringan yang mencoba kembali mendekati lokasi kapal atau memanfaatkan situasi untuk melakukan aksi bersenjata. Pemerintah juga menekankan bahwa keberhasilan penangkapan 30 anggota KKB telah mencegah potensi ancaman besar, mengingat senjata yang hampir mereka kuasai memiliki daya rusak tinggi dan tidak sebanding dengan konflik bersenjata skala lokal. Aparat menilai bahwa jika senjata tersebut sempat berpindah tangan, situasi keamanan di Papua dapat berubah drastis dalam waktu singkat. Dari sisi intelijen, aparat meningkatkan pengumpulan informasi untuk menelusuri jaringan pendukung, sumber informasi, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain yang mengetahui atau memfasilitasi upaya penguasaan senjata. Pemerintah menegaskan bahwa penyelidikan tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga akan menyasar rantai koordinasi yang lebih luas. Selain dampak langsung di Papua, temuan ini juga memicu perhatian di tingkat nasional terkait keamanan perbatasan, pengawasan wilayah, dan deteksi dini ancaman non-konvensional. Pemerintah menilai keberadaan kapal induk asing di daratan Indonesia menunjukkan adanya celah serius yang harus dievaluasi baik dari sisi pengawasan wilayah udara, laut, maupun darat. Dalam pernyataan resminya, TNI menegaskan bahwa seluruh tindakan yang diambil bersifat defensif dan bertujuan menjaga stabilitas nasional, bukan provokasi atau eskalasi konflik. Pengamanan kapal induk dan persenjataannya dilakukan sepenuhnya di bawah kendali negara untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak manapun. Pemerintah juga memastikan bahwa masyarakat sipil di sekitar lokasi tidak terdampak langsung oleh operasi militer dan langkah-langkah pengamanan dilakukan dengan memperhatikan keselamatan warga. Aparat teritorial dikerahkan untuk menjaga komunikasi dengan masyarakat setempat guna mencegah penyebaran informasi simpang siur dan potensi kepanikan. Di tingkat pusat muncul pula pembahasan terkait implikasi hukum dan diplomatik internasional, mengingat kapal induk tersebut diduga kuat milik asing. Pemerintah menegaskan akan menempuh jalur hukum dan diplomasi sesuai aturan internasional setelah proses identifikasi dan investigasi internal selesai dilakukan.